Plentis-plentis kurang syukur, bodoh dipinterkan, jahiliyah diimankan. Kurang syukurnya malah ngotak-atik dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya izinkan saya untuk meminta maaf kepada pemirsa setia channel ini. Karena apa? Karena mungkin kita sudah lama tidak membuat video, dikarenakan ya sebenarnya saya sudah malas untuk membahas tentang jokam dan juga kesibukan ya, karena saya kemarin itu juga masih sibuk dengan skripsian dan juga wisuda. Kemudian setelahnya itu kok qadarullahnya saya juga langsung daftar S2 kok keterima, dan sekarang sudah semester 1 di Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelumnya saya ingin sedikit cerita terlebih dahulu ya, karena saya malas membuat video atau sudah malas membuat jokam. Kemudian saya sudah meninggalkan channel ini. Channel ini sudah terbengkalai beberapa bulan ya, mungkin tahun malah, sudah hampir 1 tahun mungkin. Jadi saya tidak tahu nanti ini ada penontonnya atau tidak. Saya juga tidak begitu memikirkan, bahasan nggak ngurus ibaratnya. Sekarang kurang lebih pukul 10:30 malam ya. Tiba-tiba saya teringat sesuatu karena saya itu membuka Facebook ya. Saya membuka Facebook, kemudian saya melihat videonya seorang bapak-bapak. Insya Allah beliau namanya Bapak Temi ya, kalau nggak salah. Nah, kemudian setelah saya melihat video tersebut, saya kok pengen lagi atau bergairah untuk membuat video lagi. Ibaratnya apa nggih? Gatel ngono lho. Gatel itu pun pengen nyauri ya. Apa bahasa Indonesianya ya tepatnya? Pokoknya ya pengen mengomentari video tersebut ya. Karena apa? Ternyata ya di usia sepuh segitu itu ya juga pemahaman yang membalung sumsum itu ya masih ada. Kemudian saya terpantik untuk membuat video lagi. Ya semoga nanti ada yang pemirsa yang menonton, apalagi jokam. Kemudian ini yang membuat saya termotivasi lagi. Karena apa? Karena di video tersebut, nanti kita lihat, tonton terlebih dahulu ya. Mari kita tonton sama-sama videonya seperti apa. Ingatlah, al jama'atu rahmat wal firqatu azab. Naudzubillah min dalik. Yaudullahi ma'al jama'ah wa man syada ilan nuar. Otentik. Agama sudah jadi semenjak Rasulullah SAW. Kita sebagai umat akhir zaman tinggal ngikuti, tinggal melestarikan Quran, hadis, bentuk berjamaah aslinya agama yang telah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabdanya jelas, man aroda buhatal janati falyal jamil jamaah wal firqatu adab. Tapi konsok wangsulipun kebalikannya. Wa mayya silaha wa rasulahu wa yata'ada hududahu yudkhilku naron khalidina fiha khalidan fiha wal madzabun muhin. Geblek, seksaan yang menghinakan di akhirat kelak. Plentis-plentis kurang syukur, bodoh dipinterkan, jahiliyah diimankan. Kurang syukurnya malah ngotak-atik dalil. Dalil sudah jelas, otentik. Oke pemirsa, jadi kalau untuk dalil, barang siapa yang ingin di tengah-tengahnya surga, maka tetapilah jamaah. Kemudian wama ya'syilaha, itu tidak kita bahas ya. Itu sudah dibahas malah mubalik senior yang lain ya.
para ustadz-ustadz itu sudah membahasnya. Yang ingin saya komentari yaitu tentang pelentis-pelentis kurang syukur. Ya, saya pun juga terenyuh atau bersyukur juga. Karena apa? Dulunya itu saya itu memang tidak bisa ngaji, maksudnya tidak bisa baca Quran, tidak kenal sholat bahkan ya. Saya itu kenal sholat itu ketika saya itu mengenal Jokam kurang lebih tahun 2014, kalau nggak 2015. 10 tahun yang lalu lah kurang lebihnya. Kemudian setelah itu saya mulai belajar membaca Al-Quran, saya belajar sholat, saya belajar ngaji, saya meninggalkan maksiat-maksiat yang mungkin dulu pernah saya lakukan, kan seperti itu. Karena ajaran-ajaran yang saya lihat dari zahirnya itu memang baik. Jadi saya pun juga melihat bahwa di Jukam itu memang tidak ada ibu-ibu yang gimana ya, yang tidak memakai hijab gitu. Jadi mayoritas itu hampir 90% lebih itu memang beliau itu pasti berhijab. Dan kemudian kok rajin ngaji. Nah, itu makanya juga saya jadi tertarik di sana. Kemudian saya mengaji Al-Quran dan juga Al-Hadis. Ya bisa dikatakan sebagai mubalik pelentis lah, pelentis-pelentis kurang syukur itu maksudnya seperti apa? Ya saya itu bersyukur ya. Jujur saja saya bersyukur bisa kenal Jokam atau bisa gimana ya, yang merubah diri saya itu yang dulunya itu menjadi kurang baik kemudian berubah menjadi lebih baik, ada seperti itu. Saya bersyukur sekali, jujur saja saya bersyukur sekali. Mungkin setiap orang memiliki pengalamannya masing-masing. Kemudian bodoh dipinterkan, oke memang betul, saya itu sebelumnya itu memang bodoh, jahiliyah diimankan ya. Saya mulai mengenal Islam ya. Islam itu ya Islam versi Jokam. Dan di situ saya belum merasakan keiskalan itu belum ada karena ya masih awam belum kenal dalil intinya. Ya setelah itu dengan rasa syukur ini, dengan rasa bodoh ini, kemudian jahiliyah, dengan rasa syukur tersebut, makanya kami mungkin yang mantan Jokam atau mantan mubalik Jokam itu berdakwah kepada mereka. Karena apa? Karena kita itu sayang kepada Jokam. Jadi supaya mewujudkan rasa syukur tersebut, ya kita ingin menyadarkan atau ingin menunjukkan sesuatu yang mungkin Allah belum memberikan hidayah atau petunjuk kepada saudara-saudara kita yang masih berada di Jokam. Nah, mungkin dengan wasilah video-video yang pernah kita buat atau pernah teman-teman mubalik yang lain juga buat, itu bisa menjadi wasilah atau perantara teman-teman yang masih di Jokam itu untuk terbuka pemikirannya. Karena apa? Setelah saya dulu itu ya beberapa tahun itu membuat video itu, banyak teman-teman yang menjapri, kemudian ngechat, kemudian akhirnya berdiskusi tabayun dengan cara yang baik. Akhirnya qadarullah Allah memberikan hidayah bisa meninggalkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang berada di dalam Jokam gitu. Kemudian nggak jamaah deblek ya kata beliau Bapak Temi ini. Gimana ya Pak ya? Alhamdulillah qadarullah itu saya tuh setelah keluar dari Jokam itu juga saya ngaji lagi. Saya juga kuliah, saya juga menimba ilmu. Saya ya memang saya akui saya itu background pendidikannya atau itu saya menimba ilmunya itu dari kampus atau guru-guru yang backgroundnya itu memang Nahdliyin, yang mungkin di Jokam itu sangat sering diserang mungkin ya. Jadi saya sering saking penasarannya itu saya makanya itu ngaji ke guru-guru Nahdliyin yang ada di kampus saya, kiai-kiai tokoh-tokoh yang ada di sana. Alhamdulillah setelah 4 tahun itu saya mulai belajar juga membaca kitab. Saya membaca kitab kuning, saya belajar nahwu soroh, ya saya matangkan itu nahwu sorohnya. Karena apa? Karena tanpa ilmu alat itu kita akan mudah atau salah dalam memahami Al-Quran dan juga Al-Hadis. Karena
ketika kita itu tidak memahami kalam-kalam Arab itu, maka kita itu tidak akan bisa mampu memahami isi apa kandungan Quran tersebut. Bahkan penjelasan para ulama itu ditulis menggunakan bahasa Arab. Nah, kalau kita itu tidak bisa memahami bahasa Arab, maka kita akan memiliki pemahaman yang seperti saudara-saudari hadir Syekam, karena tidak bisa belajar bahasa Arab atau nahwu sorof. Alhamdulillah Allah memberikan atau menitipkan sedikit ilmu kepada saya, yang sekarang itu saya juga sering mengisi pengajian atau mengajar di majelis-majelisnya Muhammadiyah dan Qadarullah. Saya pun juga sekarang dijadikan sebagai anggota majelis tabligh daerah. Mungkin kalau di Jokam dulu itu ya selevel mubalik daerah yang ada di Kabupaten Blitar sini. Saya juga mengisi privat membaca Qiraatul Kutub, membaca kitab kuning, membaca kalam Arab, dan juga mengajar TPH Madin yang ada di desa saya. Dan juga alhamdulillahnya lagi, saya kemarin pun juga diundang oleh Sekda atau Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar untuk ikut rapat di kantor Kabupaten Blitar, yaitu untuk menyusun surat edaran kegiatan di bulan Ramadan tahun ini. Ya kalau dikatakan deblek ya, alhamdulillah ya, qadarulahnya tidak. Malah Allah itu mengangkat derajat-derajatnya saudara-saudari kita yang hijrah dari Jokam. Salah satunya pun juga saya. Saya pun juga tidak menyangka uh, level saya seperti ini sampai diundang oleh sekretaris daerah itu untuk menyusun surat edaran yang ada di Kabupaten Blitar. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan deblek ya, qadarullah tidak. Bahkan malah Allah mengangkat derajatnya lebih tinggi lagi, itu ya di dunia, dan semoga Allah juga mengangkat derajat kita semuanya di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Dan saya nasihatkan kepada Bapak Temi yang berada di video tersebut untuk selalu terus menuntut ilmu dan bahkan untuk menderes Quran hadisnya. Di sini pun saya juga, di sini juga ada nih kitab himpunan, saya juga masih ada ini di kamar belakang ya. Saya membuat videonya ini jam 11 malam, ini saya takut mengganggu tetangga, makanya saya berada di belakang ini. Mungkin setnya ini ya masih amburadul ya, kita ala kadarnya saja, karena saya tuh langsung tergugah pengen buat video gitu setelah sekian lama itu tidak membuat video. Bahkan kalau jenengan punya kitab-kitab Indo atau hadis besar ya kita nyebutnya dulu, itu jenengan kaji Bapak Temi ya, jenengan kaji lebih dalam ya, berkaitan dengan jamaah, berkaitan dengan kaum muslimin, kemudian berkaitan dengan barang siapa yang akhir kalamnya itu la ilaha illallah dakhala jannah, bagaimana orang masuk surga, itu jenengan kaji lagi, jenengan lebih selektif, jenengan itu dengan di usianya sudah sepuh itu, yaitu mungkin alangkah lebih baiknya pun juga tidak membuat video-video seperti itu. Karena apa? Nanti bisa jadi bisa menjadi jariah dosa buat panjenengan. Jadi di usia sepuh itu alangkah lebih baiknya itu untuk fokus memperbanyak beribadah saja. Gitu. Taqarrub ila Allah, deble-deble dumateng Gusti Allah. Ngoten nggih. Demikian mungkin sedikit komentar dari saya dan sedikit nasihat dari saya untuk saudara muslim saya Bapak Temi yang masih berada di Jokam. Semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau dan juga saudara-saudara kita yang masih berada di dalam Jokam. Dan saya juga berharap dengan wasilah video-video yang insya Allah akan saya buat nanti ke depannya, itu bisa menjadi manfaat buat saya dan juga saudara-saudara yang masih berada di Jokam sebagai wasilah untuk bisa hijrah ke dalam Jamaatul Muslimin atau Islam yang rahmatan lil alamin. Mungkin cukup sekian nasihat dari saya. Jika banyak kurangnya atau mungkin tidak berkenan di hati pemirsa maupun saudara kita yang masih berada di Jokam, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin nasihat ini tidak mengenakan buat panjenengan, akan tetapi namanya obat itu pahit. Tetapi ketika kita itu menelannya, maka obat tersebut akan menjadi wasilah untuk menyembuhkan kita.
Syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.